Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Febri. Di bab 12 ini kita akan belajar mengenai manajemen user group. Di sini ada 6 materi pembahasan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni membuat user dengan user add. Masuk ke terminal pada Debian. Nah, di sini teman-teman pastinya sudah mengetahui bahwa di sini mempunyai dua user. User yang pertama yakni user biasa atau user yang sedang saya pakai saat ini. Kita coba wahami. Nah, di sini terdapat user Feby atau yang sedang saya pakai saat ini. Yang kedua ada user root. Untuk masuk ke root, teman-teman bisa ketikkan saja su, lalu masukkan password rootnya. Nah, di sini tandanya sudah berganti menjadi tanda pagar, yang menandakan kita telah masuk ke user root. Kita coba wahami. Maka dia akan menampilkan bahwa kita sudah login ke user root. Nah, di sini kita akan mencoba membuat user menggunakan user add, yang mana fungsinya banyak sekali. Semisal sebagai contoh, teman-teman sedang berada di sebuah pekerjaan yang dimana terdapat banyak sistem engineer atau orang yang mengurus server, dan misal teman-teman memiliki 5 sistem engineer atau lebih dari satu, otomatis teman-teman harus membuat user baru untuk engineer-engineer tersebut. Karena tidak mungkin satu user itu digunakan untuk banyak engineer. Nah, ini berguna untuk stalking kesalahan di mana misal jika 5 engineer itu tidak mungkin memakai satu user, atau misal 5 orang memakai user Feby, karena jika nanti ada kesalahan konfigurasi, maka akan sulit untuk mengetahui siapa yang menyebabkan kesalahan tersebut. Misal teman-teman membuat banyak user untuk 5 engineer tersebut, sebagai contoh user 1 untuk engineer 1, kemudian user 2 untuk engineer 2. Nah, nanti semisal engineer 2 melakukan kesalahan konfigurasi, maka kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa user 2 atau user yang digunakan oleh engineer 2 itu yang melakukan kesalahan. Jadi, kita bisa tanya pada engineer 2 kenapa melakukan kesalahan konfigurasi tersebut. Di sini kita akan coba untuk membuat user. Ini kita exit terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke home root dengan perintah su spasi strip. Masukkan passwordnya. Oke, sekarang kita sudah berada pada user root. Jadi sebelum teman-teman belajar tentang membuat user baru, di sini kita bisa lihat user apa saja yang sudah ada atau sudah teman-teman buat dengan perintah cat spasi /etc /passwd enter. Nah, di sini terdapat banyak sekali data-data dari user yang telah ada. Dimana jika teman-teman lihat di sini, terdapat user root, lalu user daemon, user bin, sys, dan lain-lain. Tetapi user daemon, user bin, user sys, dan lain-lain itu tidak bisa kita login atau otomatis dibuat oleh sistem. Di sini terdapat no login, jadi kita tidak bisa login dengan user-user ini. Selain user root, jika kita scroll ke bawah, maka di sini ada user kita, yaitu user Feby. Nah, nanti misal kita buat user baru, maka user baru itu akan ditambahkan ke etc ini. Oke, kita akan coba membuat user baru. Ini clear terlebih dahulu. Caranya teman-teman ketikkan komen user add spasi, kemudian nama user tersebut. Di sini saya beri nama user 2. Kita coba lihat dengan perintah cat spasi /etc /passwd enter. Nah, di sini kita sudah memiliki user 2. Kemudian di sini saya akan coba login dengan user 2. Caranya su spasi user 2 enter. Lalu kita coba wahami. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita sudah login ke user 2. Kita coba login user 2 pada user biasa. Pertama, kita login ke user terlebih dahulu dengan perintah su spasi Feby enter. Masukkan passwordnya. Nah, di sini kita coba su spasi user 2. Nah, di sini kita dimintai password. Sedangkan pada saat kita membuat user 2 itu kita tidak dimintai untuk membuat password. Jadi di sini kita tidak bisa login. Tapi saat kita login menggunakan root itu kita bisa login ya. Jadi di sini kita akan mencoba membuat password untuk user 2.
Caranya kita masuk ke root, strip, masukkan password. Ini kita clear. Nah, di sini kita akan coba membuat password dengan menggunakan perintah pass wd user 2. Enter. Nah, di sini kita masukkan password baru. Kita ulangi lagi. Nah, di sini sudah berhasil. Kita coba lagi masuk ke user. SU spasi B, enter. Lalu SU spasi user 2. Nah, di sini kita coba masukkan password yang tadi sudah kita buat ya. Nah, di sini kita sudah berhasil login ke user 2 ya, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi kedua, yakni option pada user add. Langsung saja kita masuk terminal Linux-nya. Di sini kita coba beri perintah cat spasi /etc /pass wd. Nah, di sini saya memiliki user VB dan user 2. Pada user VB, selnya menggunakan sel /bin/bash. Sedangkan pada user 2, selnya itu menggunakan /bin/sh. Kita coba masuk ke user 2. SU spasi user 2. Masukkan passwordnya. Nah, jika user 2 itu tampilannya seperti ini. Tetapi jika bin bash itu tampilannya seperti user VB ini. Di materi ini kita akan coba membuat user baru. Kemudian kita akan menambahkan home directory pada user tersebut. Dan kita akan mengganti selnya menjadi /bin/bash. Di sini kita exit terlebih dahulu. Untuk membuat user caranya sama seperti sebelumnya, yakni masuk ke root terlebih dahulu. SU strip, masukkan passwordnya, enter. Ini kita clear dulu supaya lebih mudah. Oke, di sini kita coba beri perintah user add spasi strip help, enter. Nah, di sini ada banyak sekali option yang bisa kita gunakan. Salah satunya yaitu min-m. Jadi min-m ini digunakan supaya user yang kita buat itu dibuatkan juga home directory-nya. Kemudian di sini juga ada min-s atau min-cell, yang mana nanti kita akan coba membuat /bin/bash. Oke, di sini kita coba buat usernya dengan perintah user add spasi min-m spasi min-s spasi. Nah, di sini kita bisa ketik /bin/bash. Dan nama usernya user 3. Enter. Kita coba cek dengan perintah cat spasi /etc /pass wd. Oke, di sini kita sudah memiliki user 3, yang mana selnya ini /bin/bash. Lalu kita coba cek di directory user 3 dengan perintah ls spasi /home enter. Oke, perhatikan di sini selain user VB ada juga user 3. Nah, jadi pada user 2 karena selnya itu /bin/sh, jadi tidak dibuatkan home directory-nya. Kita coba login menggunakan user 3. SU user 3. Enter. Oke, perhatikan di sini kita masuk dengan menggunakan user 3. Kemudian cd enter. Lalu masuk lagi menggunakan user 3. SU user 3. Enter. Perhatikan di sini kita dimintai password, sedangkan pada proses pembuatannya itu kita tidak dimintai password. Karena sebelumnya kita login user 3 menggunakan root, jadi dia otomatis login. Tetapi jika kita login menggunakan home, maka dia membutuhkan password. Kita login terlebih dahulu ke root. SU strip enter.
Masukkan passwordnya. Lalu kita beri perintah passwd user 3. Kemudian kita masukkan password untuk user 3-nya. Kita ulangi lagi. Nah, ini sudah berhasil terbuat. Kita exit. Lalu clear. Kita coba login menggunakan user Feby terlebih dahulu. Feby. Enter. Masukkan passwordnya. Enter. cd. Enter. Lalu su user 3. Masukkan password yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini kita sudah berhasil login ke user 3 ya, teman-teman. cd. Enter. Jika kita wahami, enter, atau pwd, enter. Perhatikan kita sudah berada di user 3. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yakni membuat user dengan add user. Di materi sebelumnya kita telah membuat user dengan user add, dan di materi kali ini kita akan membuat user dengan add user. Langsung saja ke terminal pada Linux. Di sini kita masuk ke root terlebih dahulu. su script. Masukkan passwordnya. Enter. Lalu kita coba membuat user dengan perintah add user. Nama usernya di sini saya beri nama user 4. Di sini secara default untuk perintah atau komen add user itu berarti telah membuat home directory. Di sini kita dimintai membuat password untuk user 4. Kita masukkan saja password untuk user 4-nya. Kita ulangi. Di sini untuk full name teman-teman bisa isi, bisa juga tidak. Jika tidak ingin mengisi bisa di enter saja. Di sini saya enter semua ya. Ini kita ketik Y. Enter. Lalu coba ls/home. Perhatikan sekarang kita memiliki user 4. Jika kita coba tile/etc/passwd, enter. Perhatikan di sini kita memiliki user 4 dan selnya /bin/bash. Jadi tile tadi digunakan untuk melihat 10 baris terakhir dari passwd ya, teman-teman. Jadi pada add user ini kita telah berhasil memiliki sel dengan /bin/bash. Kemudian kita juga otomatis membuat home directory. Ini kita clear. Lalu kita coba login su user 4. Enter. Kita coba wahami. Nah, perhatikan sekarang kita berhasil masuk ke user 4. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, yakni membuat grup. Grup itu berfungsi untuk menggabungkan atau menambahkan beberapa user ke dalam satu kelompok. Grup juga berguna untuk semisal teman-teman memiliki 5 user, kemudian misal teman-teman ingin membuat permission atau izin akses dari user 1 ke user 3, maka teman-teman harus membuat atau memberikan akses satu persatu. Jadi user 1 aksesnya atau permissionnya apa, user 2 permissionnya apa, kemudian user 3 juga permissionnya apa. Nah, tetapi jika kita membuat grup, maka grup tersebut yang akan kita beri permission. Jadi user 1 dan user 3 itu kita akan masukkan ke dalam grup yang kita buat. Dan permissionnya kita hanya akan memberikan ke grup tersebut. Jadi kita tidak perlu memberikan permissionnya ke user 1, user 2, dan user 3. Langsung saja kita buka terminal pada Linux kita. Lalu kita masuk ke root terlebih dahulu. su script. Masukkan passwordnya. Enter. Untuk membuat grup kita menggunakan komen atau perintah group spasi. Di sini saya kasih nama grup 1. Kita coba cek dengan perintah cat spasi /etc/group. Enter. Di sini kita lihat grup apa saja yang sudah ada di Debian kita.
Perhatikan di sini ada grup 1 dan ada grup penting juga yaitu Feby. Jika teman-teman ingat, pertama kali install Debian kita dimintai untuk membuat user. Nah, secara default, user yang kita buat itu dibuatkan grup sendiri. Nah, di sini juga terdapat grup user 2, user 3, dan juga grup user 4. Nah, di sini kita akan coba membuat grup 3 dengan perintah grup add spasi grup 3. Lalu tab /etc /grup enter. Nah, di sini sudah ada grup 3-nya dan kita juga bisa buat grup 2. Kita lakukan hal yang sama seperti pada saat membuat grup 3 ya. Nah, di sini sudah ada grup 1, 2, dan 3. Jadi seperti itu cara membuat grup di Linux ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke materi kelima, yakni menambahkan user ke grup. Di sini kita akan membuat user masuk ke suatu grup. Tetapi sebelumnya kita akan coba melihat user tersebut masuk ke dalam grup mana saja. Langsung saja kita masuk ke terminal pada Linux. Lalu cara melihatnya dengan perintah id Feby, yang artinya saya mengecek user Feby. Enter. Nah, di sini user Feby masuk ke dalam grup Feby, CD-ROM, floppy, audio, disk, dan lain-lain. User Feby ini adalah user di mana saya membuat ketika pertama kali instalasi. Kita coba lihat di user lain. id spasi. Misalkan di sini saya ingin melihat di user 2. Enter. Nah, di user 2 ini hanya masuk ke dalam grup user 2 saja. Kita coba cat spasi /etc /grup. Enter. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membuat grup 3 dan grup 2. Kita ketikkan user mode spasi trip help. Enter. Perhatikan di sini banyak sekali option yang dapat kita gunakan. Salah satunya yaitu min-g atau grup yang digunakan untuk menambahkan new list atau suatu user ke dalam grup. Kemudian ada juga min-a yaitu menambahkan. Kita langsung coba saja. Kita ketikkan user mode min-g, lalu ketikkan nama grupnya, kemudian ketikkan nama user yang ingin kita masukkan. Langsung saja user mode spasi min-g spasi, saya kasih nama grupnya 2 spasi user 2, lalu enter. Lalu kita coba cek dengan id spasi user 2, dan perhatikan user 2 ini telah masuk ke dalam grup 2. Lalu kita akan coba lagi masukkan user 4 ke dalam grup 2. Ketikkan user mode script g spasi grup 2 spasi user 4. Enter. id user 4. Enter. Oke, sekarang user 4 juga sudah masuk ke grup 2. Nah, misal teman-teman ingin menambahkan pada user 2 ini masuk ke grup lagi, caranya yaitu kita perlu menambahkan suatu option yaitu min-a. Ketikkan user mode spasi min-a g spasi grup 3. Di sini saya ingin menambahkan grup 3 di user 2. Enter. Lalu id user 2. Enter. Nah, user 2 ini juga sudah masuk ke dalam grup 3. Jadi seperti itu cara menambahkan user ke grup. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir yakni menghapus user dan grup. Langsung saja masuk ke terminal pada Debian. Untuk menghapus kita menggunakan komen atau perintah userdel
strip help, enter. Nah, di sini terdapat beberapa option. Salah satunya yaitu min_r atau remove. Jadi min_r ini menghapus direktorinya juga ya teman-teman. Secara default, jika kita menggunakan userdel saja, maka direktori user tersebut tidak terhapus. Jadi di sini kita coba menggunakan option min_r untuk menghapus home direktorinya juga. Caranya dengan perintah userdel spasi min_r user 4. Di sini saya ingin menghapus user 4. Enter. Di sini coba ls/home. Enter. Nah, di sini user 4-nya sudah terhapus. Sekarang kita akan coba menghapus satu grup. Ini kita clear dulu. Jadi untuk menghapus grup, caranya dengan perintah group del spasi. Di sini saya akan menghapus grup 3 ya. Grup 3. Enter. Kita coba cat spasi /etc/group. Enter. Perhatikan di sini tidak ada grup 3 atau grup 3-nya sudah terhapus ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.